Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Ueng Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM D1A220204, kelas Farmasi 1A. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ilmu Hadis. Pengertian hadis. Al-hadis atau as-sunnah secara transliterasi adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan siapa? Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada fungsi hadis. Yang pertama, bayan takkid, berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya yaitu bayan tafsir, berfungsi untuk memperjelas ayat Al-Quran yang maknanya samar. Yang ketiga, bayan taksis, penjelasan Nabi Muhammad SAW dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang keempat, bayan takyid, penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Yang kelima ada bayan tasyri, memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi intinya, fungsi hadis ini untuk memperjelas ayat Al-Quran yang maknanya masih samar agar kita tidak salah dalam mengartikannya. Kemudian sejarah modifikasi hadis. Yang pertama pada masa sahabat. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari di kitab Al-Ilmu bahwa Abdullah bin Amr bisa menulis hadis. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr, karena ia biasa menulis sementara aku tidak. Namun, kebanyakan mereka hanya cukup mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu di antara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah SAW sempat melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah menulis dariku. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah, sampaikanlah dariku dan tidak perlu segan." Hadis riwayat Muslim. Kemudian pada masa tabi'in dan setelahnya, tradisi periwayatan hadis ini juga kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh tabi'in sesudahnya, hingga datang masa kepemimpinan Khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadis secara resmi dilakukan. Selanjutnya, macam-macam hadis. Secara umum, macam-macam hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu yang pertama hadis sahih. Menurut bahasa, hadis sahih berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Kemudian selanjutnya hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinuklilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Yang ketiga ada hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi, yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Kemudian, 6 jenis hadis, mulai dari perkataan hingga perbuatan Rasulullah. Yang pertama, hadis qauli. Hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah adalah hadis qauli. Hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk syara, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak.
Selanjutnya hadis fi'li. Hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, sekaligus menjadi panduan bagi umat Muslim untuk meneladaninya. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya, seperti sikap Rasulullah yang membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa mengintervensi ataupun membenarkannya. Yang keempat ada hadis hami. Adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. Yang kelima ada hadis ahwali. Hadis yang tidak mencangkup 4 hadis sebelumnya. Hadis kategori ini biasanya menceritakan sifat dan kepribadian serta fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam ada hadis qudsi. Qudsi bermakna suci. Sebab itu hadis qudsi didefinisikan oleh sejumlah ulama sebagai suatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang isinya disusun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kerap disebut sebagai hadis ilahiyah atau hadis rabbaniyah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Al-Quran. Berikut adalah argumen-argumen yang dikemukakan para ulama tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dengan sifatnya yang qat'i al-wurud, yaitu keberadaannya yang pasti diyakini. Kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Lalu Al-Quran juga terlebih dahulu yang dicari atau yang menjadi jalan keluar atas suatu masalah. Dan jika di dalam Al-Quran tidak ditemui penjelasannya, barulah mereka merujuk kepada Al-Sunnah yang mereka ketahui. Intinya, argumen tersebut menjelaskan bahwa kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW berada pada peringkat kedua setelah Al-Quran. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis, karena keduanya, Al-Quran dan hadis pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah, karena keduanya seiring dan sejalan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.